Baik, Mas Hasto, ada satu kata yang sangat terkenal yang diucapkan oleh Bu Mega. Dan ini sekarang diingat terus oleh masyarakat. Petugas partai. Kata itu kuat sekali di masyarakat dan bisa mengakibatkan pemilih PDIP kemudian melihat, waduh, kok presiden yang kita hormati disebut petugas partai, ya. Apa yang bisa diberi penjelasan kepada masyarakat? Itu kan permainan dari mereka yang ingin mendowngrade PDI Perjuangan. Mereka yang ingin memisahkan Bu Mega dan Pak Jokowi, Bu Mega dengan Pak Ganjar Pranowo. Tapi itu diucapkan pada publik sejak dulu sudah. Kalau kita lihat pada tahun 2014, ketika Bu Mega memberikan rekomendasi kepada Pak Jokowi dengan tulis tangan, nanti saya kasih dokumennya, itu sudah disebut sebagai petugas partai. Buktinya Pak Jokowi bisa mencapai kinerja terbaik. Bisa memutuskan sendiri. Bisa mengambil keputusan secara berdaulat, tetapi menjadi petugas partai ini konstruksinya seperti ini. Jadi pada Kongres yang ketiga tahun 2010, mengelola partai itu sama dengan mengelola negara. Bagaimana mengelola negara? Maka didasarkan pada ideologi. Ideologi dijabarkan pada platform PDI Perjuangan atas dasar Trisakti, Indonesia berdaulat, berdikari, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Misalnya, sebagai petugas partai, sila ketiga, itu kan persatuan Indonesia. Prinsipnya kan kebangsaan. Kebangsaan ini tidak boleh membeda-bedakan seseorang atas dasar suku, agama, status sosial, jenis kelamin. Kalau ada kader PDI Perjuangan yang menjadi kepala daerah, lalu membeda-bedakan di dalam penempatan jabatan strategis atas dasar suku tertentu, agama tertentu, nah dia sudah melanggar prinsip-prinsip dari ideologi dan platform partai. Dengan demikian, menjadi petugas partai sama saja dengan petugas negara. Membawa nilai-nilai partai. Nilai-nilai partai sama itu dengan petugas rakyat. Itu pengertian. Petugas partai sama dengan petugas negara, sama dengan petugas rakyat. Nah, artinya Pak Jokowi sebagai petugas partai pun bukan merendahkan beliau. Apalagi kalau kita ingat arti kata menteri. Menteri dalam bahasa Latin itu pembantu. Maka Perdana Menteri Presiden itu ya pembantu di antara pembantu. Ini kalau dari bahasa Latinnya. Saya tanya sama ahli bahasa Latin loh, yang paham tentang filsafat, karena memang mereka saat itu revolusi Perancis ini kan sejarahnya ingin keluar dari dominasi feodalisme karena persekutuan antara kaum agama dan kaum bangsawan. Maka kemudian sebagai suatu simbol bagi jabatan-jabatan resmi, itu kemudian simbol kerendahan hati bahwa menjadi menteri itu pelayan rakyat. Presiden ini juga melayani rakyat. Wakil presiden ini adalah pembantu presiden. Itu kan istilah-istilah yang mengandung syarat-syarat kerendahan hati dalam seorang pemimpin yang dijabarkan dalam jabatan strategis. Dengan demikian nggak ada bagaimana kita meluruskan ini yang sudah melekat di masyarakat bahwa ucapan petugas partai itu seakan-akan adalah merendahkan sampai kemudian rakyat bisa paham akhirnya yang elit aja, tapi rakyat bisa paham kapan kita campur tangan pada Pak Jokowi. Buktinya kepuasan Pak Jokowi tinggi, buktinya Pak Jokowi mampu membangun infrastruktur. Ini kan berasal dari kebijakan partai. Dalam Kongres ketiga kami putuskan, Mas Renald, bahwa laut itu halaman depan NKRI. Maka kebijakan Pak Jokowi kemudian fokus ke laut, memperbaiki wilayah-wilayah perbatasan. Kami putuskan Indonesia yang berdaulat di bidang pangan. Maka lahirlah food estate. Yang salah eksekutornya, bukan Pak Jokowinya. Jokowinya bagus, sejalan dengan nafas kebijakan partai. Jadi ini semua adalah melaksanakan perintah dari partai yang sudah disampaikan ideologi dan platform. Karena ideologi dan platform partai itu kan berasal dari rakyat. Tapi bukan berarti didikte ya. Bukan berarti didikte. Ini nggak campur tangan terhadap penempatan jabatan-jabatan strategis. Dia akan dilakukan itu adalah terserah Pak Jokowi. Terserah Pak Jokowi. Dia akan membuat plan tersendiri. Oke, ini clear kalau begitu. Jadi petugas partai sama petugas negara sama petugas rakyat itu suatu sebutan dan yang kita tidak bisa campurkan dengan petugas parkir. Tidak mencampur adukkan dengan itu. Kita mendapat mandat. Bu Mega juga mendapatkan mandat dari Kongres. Kalau Bu Mega nggak mendapatkan mandat dari Kongres, ya beliau bisa mengambil keputusan atas Ibu Mega pribadi. Ini kan Ibu Mega mendapat mandat dari Kongres untuk mencari calon pemimpin yang mampu melanjutkan gerak kemajuan dari Pak Jokowi.